Jumpa lagi di Perspektif dengan saya Faisal. dan saya Colby. Jadi, kali ini apa yang akan kita bahas di Perspektif? Episode kali ini kita akan membahas terkait neraca pembayaran Indonesia serta dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Menarik kan pembahasannya? Oleh karena itu, saksikan terus Perspektif kali ini. Pada triwulan ketiga tahun 2025, Indonesia kembali mencatat defisit neraca pembayaran sebesar 6,38 miliar US dollar, sedikit lebih rendah jika dibandingkan defisit 6,74 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya. Defisit tersebut disebabkan oleh defisit transaksi finansial yang melebar di tengah neraca transaksi berjalan yang mencatatkan surplus. Neraca transaksi berjalan pada triwulan ketiga membukukan surplus yang cukup signifikan, sehingga membantu menahan tekanan terhadap kinerja neraca pembayaran Indonesia. Surplus yang terjadi pada neraca transaksi berjalan ditopang oleh perbaikan pada kinerja neraca barang maupun jasa. Neraca transaksi berjalan membukukan surplus sebesar 4,05 miliar US dollar atau 1,08% dari PDB. Meningkat signifikan dari defisit 2,75 miliar US dollar atau negatif 0,76% dari PDB pada triwulan sebelumnya. Penguatan surplus neraca barang terutama didorong oleh meningkatnya ekspor di tengah impor yang cenderung stabil. Produk terkait CPO menjadi motor utama pertumbuhan ekspor. Baik harga maupun volume permintaan eksternal terhadap CPO mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, terutama karena kuatnya permintaan dari India dan Tiongkok. Ekspor juga didorong oleh aktivitas front loading yang kuat menjelang implementasi tarif resiprokal. Surplus neraca barang melebar dari 10,57 miliar US dollar menjadi 16,14 miliar US dollar. Pada neraca jasa, defisit menyempit menjadi 4,32 miliar US dollar dari sebelumnya 5,22 miliar US dollar. Terutama didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara selama libur musim panas, serta normalisasi perjalanan ke luar negeri setelah musim haji berakhir. Sementara itu, neraca pendapatan primer dan sekunder relatif stabil dari triwulan sebelumnya. Ke depan, kami melihat surplus neraca barang masih akan tetap berlanjut, meski secara bertahap akan menyusut. Pertumbuhan impor diproyeksikan akan melampaui ekspor sejalan dengan kebijakan pemerintah yang semakin pro-growth. Sementara itu, pertumbuhan ekspor diperkirakan akan ternormalisasi pasca aktivitas front-loading. Kendati demikian, normalisasi tersebut diperkirakan akan berlangsung bertahap, ditopang oleh permintaan yang tetap solid dari mitra dagang utama Indonesia. Dampak perang dagang juga mulai mereda dibandingkan perkiraan awal, seiring meningkatnya keterbukaan pemerintahan Amerika Serikat terhadap proses negosiasi perdagangan. Secara keseluruhan, kami memperkirakan neraca transaksi berjalan akan berada pada kisaran defisit 0,4% hingga surplus 0,2% dari PDB pada tahun 2025. Level ini masih memungkinkan Bank Indonesia untuk mempertahankan stance pelonggaran moneternya. Pada tahun 2026, neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan mencatatkan defisit yang moderat atau tetap di bawah 1% dari PDB. Hal ini mencerminkan posisi eksternal Indonesia yang tetap terjaga dengan baik. Kita lanjut kepada komponen lainnya di dalam neraca pembayaran, yaitu transaksi finansial. Defisit transaksi finansial meningkat signifikan pada triwulan 3 2025 dari 3,59 miliar US dollar atau minus 0,99% dari PDB menjadi 8,14 miliar US dollar atau minus 2,17% dari PDB, terutama disebabkan oleh defisit investasi portofolio dan defisit investasi lainnya. Investasi portofolio terus mencatat defisit sebesar 7,07 miliar US dollar meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 8,06 miliar US dollar pada triwulan 2 2025. Defisit investasi portofolio sendiri terkait dengan arus net sell dari SRBI serta mulai terjadinya outflow di pasar obligasi domestik akibat kekhawatiran terkait kondisi fiskal pada bulan September 2025. Sementara itu, neraca investasi lainnya bergeser menjadi defisit
3,36 miliar US dollar dari surplus 0,97 miliar US dollar yang mencerminkan pembayaran utang luar negeri dan penurunan penempatan dana asing di perbankan domestik. Di sisi lain, investasi langsung masih mencatatkan surplus meskipun dengan surplus yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kombinasi ketiga komponen tersebut berdampak pada melebarnya defisit transaksi finansial pada triwulan ketiga tahun 2025. Melebarnya defisit neraca pembayaran secara keseluruhan pada triwulan 3 berdampak pada penurunan cadangan devisa sebesar 3,83 miliar US dollar sepanjang periode tersebut ke level 148,74 miliar US dollar. Cadangan devisa ini setara dengan 6 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah masih di atas batas aman senilai 3 bulan. Sementara itu, di bulan Oktober 2025, posisi cadangan devisa meningkat ke level 149,9 miliar US dollar didukung oleh penerbitan obligasi global berbentuk US dollar, euro, serta yuan pada bulan tersebut. Peningkatan cadangan devisa di bulan Oktober tersebut pada gilirannya mendukung optimisme terjaganya stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian global. Kedepannya kami perkirakan transaksi finansial akan mulai kembali pulih, terutama dari sisi transaksi portofolio. Hal ini tidak lepas dari potensi inflow ke pasar keuangan domestik didukung oleh faktor domestik maupun eksternal. Dari sisi domestik, peningkatan pertumbuhan ekonomi di jangka menengah diperkirakan menarik minat investor asing, terutama ke pasar saham domestik. Sementara itu, kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut dari The Fed akan memicu sentimen risk on secara global yang pada gilirannya mendukung masuknya inflow di pasar keuangan domestik. Dengan potensi inflow tersebut, kami perkirakan neraca pembayaran akan berbalik surplus pada tahun 2026 dari perkiraan defisit di tahun ini, sehingga mendukung peningkatan cadangan devisa ke depannya. Kami memproyeksikan cadangan devisa meningkat menjadi sekitar 150 hingga 155 miliar US dollar pada tahun 2026 dari sebelumnya sekitar 148 sampai 153 miliar US dollar pada akhir tahun 2025. Dengan melihat kondisi neraca pembayaran Indonesia terakhir, bagaimana sih proyeksi nilai tukar rupiah kita ke depan? Dengan neraca pembayaran yang diperkirakan masih terjaga, rupiah diperkirakan masih akan stabil di tahun 2026 dalam rentang 16.200 hingga 16.400 per dolar AS dari sebelumnya 16.300 hingga 16.500 per dolar AS di tahun 2025. Oke deh, jadi stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap terjaga ya. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.